Shalom murid Kristus, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu sebutan untuk Tuhan Yesus, yaitu air hidup. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk kasih dan juga anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, mampukan, tolonglah kami agar kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Air telah menjadi kebutuhan pokok dari semua makhluk hidup. Tanpa air, maka hidup terasa kering, gersang, dan pasti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu sebabnya air menjadi kebutuhan primer dan esensial bagi semua makhluk hidup. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai air hidup. Ini menegaskan bahwa air yang ada di dunia ini memang menjadi kebutuhan utama makhluk hidup secara khusus manusia. Tetapi air yang ada di dunia ini tidak bisa memuaskan dahaga manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Yohanes 4 ayat 13. Air yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup secara khusus manusia terbatas gunanya. Air itu hanya bersifat sementara. Dan air itu hanya bisa memenuhi kebutuhan daging manusia. Kalau demikian, maka ada air yang lain yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh manusia. Air tersebut tidak bersifat sementara. Air itu memenuhi kebutuhan utama manusia. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan manusia sebagai makhluk rohani. Yang manusia butuhkan ialah pribadi Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan yang memuaskan dahaganya. Tuhan Yesus menegaskan demikian, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Air kehidupan yang ditawarkan Yesus adalah pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Air kehidupan bukan hanya ditawarkan kepada satu kelompok, satu suku, atau satu bangsa saja, tetapi ditawarkan kepada semua orang. Orang-orang yang memelihara persekutuannya dengan Yesus akan menemukan ketentraman jiwanya, dan dari dalam hatinya akan muncul keberanian untuk membawa orang datang kepada Yesus. Mari kita merefleksikan firman Tuhan ini dengan menjawab sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus adalah air hidup yang menawarkan pengampunan dosa. Karena itu, jika kamu melakukan kesalahan dan dosa, kepada siapa kamu harus mengakuinya? Dan mengapa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami adalah orang berdosa yang mengalami dahaga, rasa haus yang dalam, dan itu tidak dapat dipuaskan oleh apapun selain daripada Engkau sendiri, Yesus, yang adalah air kehidupan. Seringkali kami mencari kepuasan di tempat lain, tapi kami akhirnya menyadari semuanya sia-sia. Hanya di dalam Yesus kami menemukan kelegaan, kepuasan yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menolong kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain pun yang belum merasakan kepuasan, kelegaan yang sejati itu, kami sebagai murid Kristus menunjukkan itu kepada mereka, sehingga mereka pun bisa datang kepada Yesus Kristus, Sang Air Hidup. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.